Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun antum berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat yang ada, yang mana kita tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah kita, suri tauladan kita, yang hendaknya kita mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam akhlak kita, di dalam adab kita, muamalah kita, dan juga ibadah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada masa pandemi COVID-19 yang kita hadapi pada saat ini, kita sebagai orang tua diharuskan, bahkan bukan orang tua saja, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini diharuskan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Yang sebelumnya anak-anak kita mereka belajar secara tatap muka atau offline atau luring, yang akhirnya mereka dipaksa untuk belajar secara daring online, yang mana saya yakin tidak semua dari kita mampu dengan cepat beradaptasi dengan itu semuanya. Kita lihat di berbagai media yang memberitakan bagaimana ada yang rela menjual ayam kesayangannya. Ada orang tua yang mencuri ponsel untuk anaknya agar anaknya belajar. Dan lain banyak sekali cerita-cerita di luar sana yang mana mereka harus mengorbankan jiwa dan harta mereka untuk sang buah hati di dalam menuntut ilmu. Maka inilah yang hendaknya kita jadikan renungan, bahwa kewajiban mendidik mereka adalah kewajiban kita bersama. Secara hakikatnya kewajiban memberikan mereka tarbiyah, memberikan mereka pendidikan adalah orang tua. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian, nara, dari api neraka. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, penjagaan mereka, penjagaan keluarga dari api neraka adalah dengan cara memberikan mereka tarbiyah, memberikan mereka pendidikan, yang mana dengan pendidikan tersebut, pendidikan agama tersebut, mengeluarkan mereka dari gelapnya kesyirikan menuju terang benderangnya Islam, gelapnya kebodohan menuju terang benderangnya kepintaran, kepandaian. Ini semua adalah kewajiban kedua orang tua. Betul, orang tua mengajarkan atau membiayai mereka agar mereka belajar kepada guru-guru mereka yang hebat. Betul bahwa anak-anak mereka masukkan ke pondok pesantren agar dididik oleh kiai-kiai dan ustadz-ustadz mereka. Akan tetapi tidak sampai di situ saja, bapak-bapak, ibu-ibu. Walaupun offline, walaupun online, kewajiban mendidik mereka masih melekat pada kedua orang tua. Kalau dulu seandainya offline, hendaknya orang tua menanyakan, "Nak, bagaimana pelajaran tadi pagi?" Ini menunjukkan bahwa mereka perhatian kepada anak-anak mereka. Sekarang online, maka orang tualah yang melihat kondisi mereka, yang harus memberikan mereka jadwal. "Nak, disinilah waktu kamu untuk belajar.
Nak, disinilah waktu kamu untuk main. Maka orang tualah yang memberikan jadwal atau agenda kepada mereka semuanya. Dan tanpa kita sadari, ada sebuah hikmah yang luar biasa. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mentakdirkan kita dalam masa-masa seperti ini, ternyata ada hikmah di balik itu semuanya. Salah satu hikmah yaitu waktu orang tua dengan anak-anak mereka itu semakin panjang. Dan ini menunjukkan bagaimana kita hendaknya semakin dekat. Yang sebelumnya mungkin anak kita jauh dari kita, sekaranglah waktu kita dekat dengan mereka. Yang sebelumnya kita tidak perhatian bagaimana mereka belajar, maka sekaranglah waktu kita harus perhatian dalam pelajaran mereka. Kalau kita melihat di zaman dahulu, para ulama salafun salih yang disebutkan oleh seorang al-imam al-kabir, imam yang besar dan terkenal, yaitu Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Apa yang beliau katakan? Kanu la yukhrijuna abna'ahum fi talabil ilmi illa qad yata'addabu. Mereka, orang-orang tua mereka, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, tidaklah memerintahkan anak-anak mereka untuk keluar di dalam menuntut ilmu kecuali apa? Qad yata'addabu, kecuali mereka sudah memiliki adab di dalam menuntut ilmu. Karena disebutkan bahwa wabil adabi tafhamul ilm. Dengan adab maka engkau akan mengetahui, engkau akan faham sebuah ilmu. Karena dengan adab itu tadi keberkahan ilmu akan muncul. Yang namanya berkah disebutkan oleh para ulama an-nama wa ziyadah wal istiqrar. Semakin apa? Banyak, semakin tumbuh dan juga tetap hal tersebut. Maka inilah bapak-bapak, ibu-ibu, momen menjadikan keluarga kita kuat, menjadikan keluarga kita hebat di dalam mengajarkan mereka sebuah adab dan akhlak di dalam menuntut ilmu. Kita siapkan mereka sekarang sebelum nanti pemerintah membolehkan untuk pelajaran luring atau pelajaran tatap muka. Maka tatkala kita, nak, bismillah, ayo kamu sekarang belajar di sekolah. Ayo sekarang waktunya kamu untuk masuk sekolah lagi. Ketika mereka berangkat, ketika mereka masuk ke sekolah, mereka adalah orang-orang yang sudah memiliki adab yang akhlakul karimah. Karena kalau kita memperhatikan bagaimana adab-adab ya yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu memiliki sebuah nilai yang luar biasa di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa pahala bagi orang yang memiliki akhlak yang mulia? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat denganku kelak pada hari kiamat, ahsanukum khuluqa. Orang yang paling bagus akhlaknya. Maka bapak, ibu-ibu, mari, kalau seandainya kita tidak mampu untuk memberikan mereka ilmu berupa pendidikan, matematika dan yang lain sebagai fisika dan lain sebagainya, okelah, guru sudah memberikan kepada mereka secara online. Akan tetapi ada porsi bagi kita sebagai orang tua, dan porsi ini adalah kunci mereka menjadi orang-orang yang hebat. Kunci menjadi mereka orang-orang yang berilmu, yaitu apa? Mengajarkan adab kepada mereka. Keluarga kuat, keluarga hebat adalah keluarga yang memiliki anak-anak yang berakhlakul karimah. Keluarga yang memiliki suri tauladan yang luar biasa. Kalau kita melihat ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari jalur Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu," apabila anak Adam itu meninggal dunia, "inqata amaluhu," maka seluruh amalannya terputus, "illa min thalath," kecuali dari 3 hal.
Yang pertama, sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat dengannya. Maka kalau kita melihat kita memiliki ilmu, kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita, maka ini alamat bahwa ilmu kita adalah ilmu yang bermanfaat. Bagaimana kalau seandainya ilmu kita tadi diajarkan lagi kepada cucu-cucu kita kelak nanti? Maka betapa bahagianya ilmu kita akhirnya dijadikan oleh orang lain menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita juga akan mendapatkan pahala dari itu semuanya. Kemudian yang terakhir, waladun salih yad'ulah, anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dengan ilmu yang bermanfaat tadi, akhirnya melahirkan anak-anak yang saleh dan salihah. Yang mana dengan modal ilmu yang telah kita ajarkan kepada mereka, mereka pun tidak lupa dengan kita. Mereka senantiasa mendoakan kita agar kita mendapatkan ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Maka betapa bahagianya ketika kita menjadi orang tua memiliki anak-anak yang saleh dan salihah. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, marilah pada masa pandemi COVID-19 seperti ini kita memiliki waktu emas untuk mendidik mereka, mengajarkan mereka di rumah-rumah kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Anak-anak yang memiliki adab dan akhlak yang luar biasa. Kita menyiapkan mereka agar tatkala mereka belajar secara offline, secara tatap muka nanti, maka mereka sudah memiliki kunci agar menjadikan ilmu mereka adalah ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ulama-ulama, salah satunya adalah Imam Al-Albani rahimahullahu taala, seorang muhaddits, seorang ahli hadis. Beliau pun juga belajar kepada orang tuanya. Kalau kita melihat Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, itu pun juga belajar kepada kedua orang tuanya. Maka sungguh betapa kita bahagianya tatkala anak kita mau mengambil ilmu dari kita, mau belajar dari kita. Dan semuanya itu haruslah dimulai dari keluarga yang hebat, keluarga yang kuat untuk menyongsong anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihat, yang mampu untuk menjadi pemimpin kelak di negeri kita yang tercinta ini. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatihil ula ay yarzuqana ilman nafi' wal amal salih. Wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala al-istiqamata fi talabatil ilmi ya rabbal alamin. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala ay yarzuqana awladan salih ya rabbal alamin. Wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala ay yarfa' hadzal waba' min biladina al-khassah wa min biladil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna illa ma sita sahla. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.